Nangis. Ternyata beneran duduk di sini. Kirain cuma gosip anak-anak OSIS yang lebay. Ya. Aduh, gimana sih? Sana, geseran dikit. Jadi gimana? Rasanya jadi ketua OSIS yang diomelin di depan guru-guru lain gara-gara proposal event telat. Enak? Gak usah dijawab juga, gue udah tahu jawabannya. Tuh lihat, muka lo aja bengep kayak abis ditabrak tukang cimol, lo gak? Udahan nangisnya. Nih. Apaan? Minuman? Ya, bukan cuma buat lo doang kok. Gue emang habis aus aja habis rapat. Kebetulan ada lo yang cuma ada di sebelah gue doang. Jadi ya, nih. Dengar-dengar, lo yang ngotot ya, pengen jadi ketua OSIS tahun ini, kan? Padahal ada kandidat lain yang lebih kelihatan memimpin, tinggi, jago pidato, dan gampang bergaul. Tapi sekarang baru kena masalah dikit aja, langsung diomelin depan umum. Gimana tuh mau mimpin ratusan anak kalau baru dimarahin satu guru aja udah kayak abis dimarahin satu sekolah. Terus ya, gua ngeliatin pas presentasi minggu lalu juga, suara lo tuh kecil banget, sampai ke belakang tuh gak kedengeran. Padahal yang di depan mata aja udah kelihatan gemeteran. Ya kayak orang lagi demam panggung gitu. Enggak kok, gak merhatiin, cuma kebetulan aja gue lagi duduk di baris depan waktu itu. Ya susah gak sih kalau gak lihat, malah aneh gak sih misalkan gak lihat gitu. Terus pas ada yang nanyain soal anggaran, lo malah jawab muter-muter, padahal kalau dilihat dari draft proposal yang gue baca, hitungannya tuh udah jelas banget. But why kenapa pas ngomong itu lo malah jadi berantakan? Nah itu, berarti masalah lo bukan diisi kepala, tapi masalah lo cara nyampeinnya doang. Dan lo tahu, itu bisa banget diakalin dengan cara lo banyak ngomong sama orang. Dan selama ini kan yang gue lihat lo tutup banget ya. Ngomongin proposal lo tuh yang soal dana ke panti sosial itu kan? Gue udah baca draftnya. Ya waktu itu gue lewat di mejanya Bu Wida dan gue numpang lihat deh. Tapi lu gak usah kegeeran, karena bukan berarti gue peduli, cuma lo tuh ya kebetulan kebaca gitu sih. Ya cuman konsepnya udah bagus sih, detail banget. Lo sampai mikirin logistiknya, sampai mikir ke transportasi anak panti. Jujur jarang banget ada yang mikirin sejauh itu. Bahkan proposal cutting gue dulu aja gak sedetail ini loh. But again, cuma ya penyampaiannya aja sih yang berantakan. Lo terlalu grogi sih pas presentasi, jadi kesannya gak niat. Padahal isinya niat banget. Ya gimana ya, susah juga sih ngasih tahu orang yang introvert gini. Kan waktu
waktu habis rapat yang OSIS itu kan rapat komite ya. Gua bilang ke Bu Wida biar dikasih kesempatan revisi buat lo. Bukan langsung ditolak maksudnya. Lah, ngapain gua ngelakuin itu ya? Gak usah GR lah. Ya bukan cuma buat lo doang. Gua males aja liat komite OSIS tuh buang-buang ide bagus gara-gara cuma salah cara ngomongnya doang. Lagian sayang aja sih, udah capek-capek mikirin logistik segitu detail, udah mikirin plan sebagus itu, terus tinggal pelaksanaannya aja, terus gagal cuma gara-gara grogi. Rugi banget kalau di posisi lo sih kata gue. Ya udah, coba sini lo peragain cara lo ngomong proposal ke gue. Anggap aja gue bagian dari komite atas. Kalau lo bisa ngomong ke gue tanpa gemeter, berarti lo emang udah siap. Jadi tolong peragakan atau contohin ke gue kalau lo udah siap sama itu, sama proposal lo itu. Oke? Go. Stop. Penting. Suara lo turun pas lagi bagian angka. Jadi ulang. Sekarang coba deh. Dengar gak ada bedanya? Tadi kayak kedengeran nadanya tuh lo lagi kayak minta maaf. Sekarang kedengeran kayak lo gimana ya? Gugup. Coba ulang sekali lagi. Oke. Iya. Oke. Nah, gitu kan? Sekarang ada bedanya banget. Tadi lu kedengaran kayak lo gak pede, lo gak yakin dengan apa yang lu miliki. Tapi sekarang kedengaran kayak lo emang tahu apa yang mau lo omongin. Itu fungsinya lo contohin ke gue, peragain ke gue. Seanggap gue seakan-akan anggota dari komite. Dan kelihatan kan hasilnya? Oke. Sekali lagi. Gue akan memperagakan kalau gue itu seorang guru killer yang nyari-nyari kesalahan lo. Anggap aja kalau kuliah tuh dosen penguji. Yap, coba start. Kenapa harus 2 juta? Kenapa gak dipangkas? Nah, itu baru ketua OSIS yang gue dengar. Nah, tadi kan dari tadi lu cuma nunduk doang di depan Bu Wida dan itu bukan ketua OSIS yang benar. Sekarang baru kelihatan. Kenapa lo baru nunjukinnya sekarang? But that's a good job though. Itu hal yang bagus. Lo mau tahu nggak kenapa gue nyebelin ke lo dari tadi? Karena gue ngelihat lo punya sesuatu yang orang-orang yang kelihatan memimpin itu nggak punya. Dan lo mau tahu apa? Lo mikirin detail yang orang lain malas mikirin. Lo mau tetap lanjut ngotot walaupun lo tahu bakal digosipin. Dan yang paling penting, ini yang paling penting untuk menjadi seorang ketua OSIS. Lo masih di sini. Masih mau denger gue ngomong panjang lebar. Padahal mungkin lo bisa aja pergi abis diomelin tadi dan gak kepeduliin semuanya. But lo enggak.
Orang yang gampang nyerah itu nggak akan sampai duduk di tangga ini nungguin badai lewat. Mereka bakal langsung rasa, oh emang gua nggak pantas, terus mundur diam-diam. Tapi lo nggak kayak gitu kan? Mungkin guru boleh aja ngomelin lo, dan teman-teman lo boleh ngomongin lo dari belakang. Tapi apakah itu berarti mereka benar soal lo? Kan enggak. Itu cuma berarti kalau lo tuh lagi di titik yang belum kelihatan hasilnya aja. Apa yang lu tabur belum lu tuai. Kan begitu konsepnya. Dan satu lagi. Lo dengar tadi pas gua suruh ulang ngomong proposal, lo bisa. Suara lo mantep, jawaban lo bisa tegas. Apa artinya coba? Ya artinya kalau lo tuh sebenarnya punya hal itu di dalam diri lo. Cuma keluarnya tuh butuh dipancing dulu. Dan itu ngebuktiin lo tuh kuat. Kayak gitu aja sih. Lagian ya kalau lo nyerah sekarang, siapa yang bakal ngelanjutin proposal panti itu? Gua? Enggak lah. Lagian juga gue udah capek-capek bela lo di Rapid Komite tahu. Ya enggak peduli gue masa bodoh yang enggak gitu. Gue cuma enggak suka ngeliat kerjaan bagus kebuang sia-sia. Titik, udah itu aja. Oke, udah, gue nggak mau pusing. Gini aja, besok lo revisi proposalnya, bagian angka jangan dirubah, itu udah bagus. Yang diubah cara nyampeinnya doang. Paham? Bagus. Latihan di depan kaca kalau perlu, atau di depan gue lagi kalau lo mau, terserah lo deh. Yang penting jangan mulai ngomong sambil nunduk. Itu jelek banget dan orang nggak bakal denger lo. Orang juga bakal mikir lo lebih niat kalau lo berani natap balik. Jadi tunjukin sikap lo, gimana lo menyampaikan itu dengan serius. Oke? Nah, bagus. Besok gue akan nemenin lo ke ruang komite. Ya bukan buat ngebantuin ngomong, ya cuma buat mastiin lo gak kabur aja sih kalau di depan pintu. Ya siapa tahu kan lo tiba-tiba jiper gitu kan, gak ada yang tahu. Udah daripada kita berantem di sini ya kan, mending udah lo balik duluan, keburu gerbang dikunci sama satpam, nanti lo nggak bisa balik makin nangis lo, ya. Tapi ingat satu ini bukan berarti karena gue baik sama lo, ya. Jangan kegeeran, jangan sok si paling, oh gue ternyata si kakak ini baik banget sama, enggak. Ini karena gue gak mau nama gue ikut jelek gara-gara lo gagal di depan gue besok. Dan gue gak mau. Nama gue udah cakep, nama gue udah bagus. Jadi jangan sampai lo hancurin nama gue. Oke? Ya, udah cepetan jalan. Gerimis tadi, bikin lantai licin. Gak mau, ntar lu jatuh, kepleset, ntar gue yang salah, ya. Enggak, gue gak dengar. Udah kejauhan, sana. Cepet. Jalan. Tapi ya udah, ya intinya proposal lo bagus, udah serius. Jadi lo latihan yang benar, awas aja nama gue jelek gara-gara lo ya. Oke? Bye.